dari kampus IHM Bidang Mataram, Fakultas Hukum. Kakak sebagai di sini sebagai ngajar mata pelajaran PPKM, mata pelajaran dasar yaitu tentang metode pengalaman Pancasila. Sebelumnya, adik-adik bisa perkenalkan nama mungkin yang selanjutnya mungkin yang adanya kamu dia perkenalkan, nama saya Mega ini, saya dari Pancasila sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sari. Saya dipanggil Sari. Saya tinggal di Panjang Saudara Paksana. Sekian. Perkenalkan, nama saya Ayati, bisa dipanggil Dokter. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Andi Yuda Dewi, bisa dipanggil Andi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Yuda Putri, nama saya Yunita Bintang. Perkenalkan, nama saya Eko Maduri Pratama Minodo, bisa dipanggil Dika. mungkin di sini adik-adik sudah tahu namanya Pancasila, ya, negara Indonesia. Lambang dari burung Garuda itu pasti ada maknanya. Ya. Mungkin adik-adik sudah tahu makna dari lambang Pancasila itu sendiri. Ada 5 hal di sana yang bisa artikan di negara Indonesia itu yang paling diunggulkan di negara kita adalah bagaimana adik-adik dan generasi bangsa ini lebih memahami namanya Pancasila. Kalau kita sebagai generasi kalau tidak mampu untuk memaknai Pancasila, itu sangat merugikan sekali. Kita harus mengetahui namanya Pancasila. Kalau kamu yang angka 1 Pancasila sangat luar biasa. Dan di dalam burung Garuda itu kan pasti ada lambang, dan lambang yang pertama itu siapa yang bisa jawab? Saya. Nah, kamu yang di belakang kenapa? Bintang. Bintang, iya betul. Keren aja kamu. Sangat luar biasa. Pintar-pintar kan satu. Dan kedua, bagaimana adik-adik bisa memahami namanya 5 dasar dari Pancasila tersebut. Seketika adik cuma menghafalkan Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil berada, 3 persatuan Indonesia, itu jangan sampai cuma penghafalan semata. Kita harus memaknai 5 Pancasila atau 5 dasar ideologi Pancasila itu. Karena tarik lagi kepada sejarahnya Bung Karno pada saat itu. Dia mencoba untuk mengajar namanya Pancasila. Dia salah satu idealis negara ini. Salah satu presiden Indonesia. Nah, presiden itu terbentuk namanya 9 kepanitiaan Indonesia untuk terbentuk PKI. Dari sana bentuklah Pancasila itu. Nah, jangan sampai adik-adik supaya kita generasi jangan sampai itu sebagai bahan penghafalan, tapi kita harus memaknai Pancasila seperti apa. Kenapa negara kita mengambilkan burung Garuda sebagai landasan negara kita? Bukan burung-burung lain atau hewan yang lain mungkin. Ada yang bisa tahu? Silakan, kalau bisa tahu silakan jawab.
Makna dari burung Garuda itu apa? Maknanya, artinya gitu. Makna dari burung Garuda pada kemerdekaan 1945 tanggal 17 Agustus tidak terlahirnya burung Garuda Indonesia sebagai lambang satu-satunya yang ditentukan oleh namanya salah satu profesor doktor yang diterkenalkan di Indonesia pada saat itu. Dan itu bentuklah lahirnya salah satu organisasi namanya Sembilan Kepanitiaan UPTI yang terbentuk pada saat itu. Di kongres kan pada saat itu kan masa penjajahan Jepang di Indonesia di negara kita. Kalau Jepang menjadi Indonesia tuh ya setengah kalau sama dengan VOC Belanda pada saat itu. Belanda juga menjadi Indonesia pada saat itu 350 tahun. Di situ salah satu pada masa itu masih penjajahan Indonesia. Nah, salah satu tokoh idealis punya pemikiran untuk bangsa ini ke depannya, dia punya potensi yang kuat, dia punya salah satu ideologi yang sangat bermakna untuk generasinya, untuk bangsanya, itu Pancasila. Kenapa sampai harus dari tadi dari saya pun harus betul-betul untuk memahami namanya Pancasila. Kalau di dalam undang-undang terbentuknya Pancasila pada tahun 1945, dan itu namanya salah satu undang-undang hak asasi manusia itu kan misalnya terbentuk pada tahun 1999 pasal 21 huruf I dia menyatakan bahwa manusia punya hak untuk apa? Hak untuk berbicara, hak untuk hidup, dan hak untuk memilih agama. Di dalam pasalnya itu, di dalam Pancasila itu, kenapa kakak bilang Pancasila itu jangan apa? Tapi harus dimaknai. Tujuan dari Pancasila itu apa? Mungkin banyak pertanyaan yang mungkin terpicu dalam isi otaknya adik-adik. Mungkin sini siapa yang mau bertanya silakan, atau saya yang bertanya. Saya akan buka sisi pertanyaan, yaitu 3 orang dari untuk bertanya pada sisi pertama dan sisi kedua. Saya akan buka juga 3 orang. Silakan, mungkin dari Pancasila itu mungkin adik-adik udah paham itu, artinya dasar-dasarnya gitu.